Saat bangsa Indonesia berusaha merebut kemerdekaan, pergerakan pemuda dari berbagai daerah muncul. Tokoh-tokoh besar yang identik dengan perjuangan juga menunjukkan kiprahnya demi tanah air. Namun, di balik tokoh-tokoh besar yang kita kenal saat ini, ternyata masih banyak sekali tokoh pahlawan Indonesia penting yang bekerja di balik layar tetapi kurang dikenal atau bahkan tidak dikenal sama sekali. Padahal, perjuangan mereka tidak kalah penting dengan perjuangan tokoh lain yang namanya tercantum di buku-buku pelajaran atau bahkan dipajang di dinding kelas. Berikut ini adalah pahlawan kemerdekaan yang kurang dikenal dan perlu kita ketahui. Jika teman-teman masih menyimpan selembar uang 10 ribuan, teman-teman dapat melihat ilustrasi tokoh pahlawan Indonesia bernama Frans K. Sepo. Beliau adalah salah satu pahlawan yang berasal dari Papua yang berjuang mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, beliau menjadi envoy Republik, serta terus memantau resistensi movement di Papua agar Belanda bisa keluar Indonesia. Setelah berhasil melawan penjajah, Frans K. Sepo menjabat sebagai gubernur di Irian Barat hingga tahun 1973. Pejuang yang memiliki jiwa nasionalis bernama Bernard William Lapia lahir di Minahasa. Pahlawan yang turut serta andil dalam upaya memerdekakan Indonesia tersebut sebenarnya sudah berjuang sejak Belanda menjajah Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan melawan Jepang hingga zaman kemerdekaan berhasil dicapai. Bernard Wilhelm Lapian pernah memberikan kontribusi besar dengan mendirikan kerapatan gereja Protestan Minahasa. Selain itu, beliau juga berperan penting dalam peristiwa heroik Merah Putih yang terjadi bulan Februari 1946. Setelah Indonesia merdeka, beliau menjabat sebagai gubernur Sulawesi selama 1 tahun. Pahlawan yang memiliki kontribusi besar di dunia pendidikan adalah Tan Malaka. Beliau merupakan guru lulusan Belanda yang kemudian mendedikasikan diri untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Namun, niat baik tersebut tidak didukung Belanda, sehingga Tan Malaka diasingkan oleh Belanda. Perjuangan Tan Malaka pun terus dilakukan sampai akhirnya Tan Malaka dieksekusi pada tanggal 21 Februari 1949. Surastri Karma Trimurti adalah pahlawan wanita yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jika kita pernah mendengar nama Sayuti Melik, seorang pengetik naskah proklamasi, maka S.K. Trimurti adalah istri beliau. Perjuangan S.K. Trimurti untuk menjadi seorang wartawati, guru, sekaligus penulis membuatnya harus ditangkap hingga dipenjara. S.K. Trimurti berusaha menyadarkan bangsa Indonesia bahwa negara ini sedang dijajah. Ia tetap menulis beberapa surat kabar dan memperjuangkan kebebasan pers, berekspresi, hingga memperjuangkan kaum-kaum yang tertindas. Wikana mungkin menjadi salah satu nama yang jarang terdengar. Pada zaman Kabinet Perdana Menteri Syahrir, sebenarnya Wikana pernah menjadi Menteri Negara Urusan Pemuda. Kiprahnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia terwujud, yakni dalam bentuk dorongan pada Bung Karno agar segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, informasi bahwa Jepang sudah mengalami kekalahan pada Perang Dunia II sudah tersebar. Wikana juga berhasil membujuk para militer Jepang agar tetap membiarkan upacara pembacaan teks proklamasi 1945 berlangsung. Peranan BM Diah sebagai seorang pahlawan di era kemerdekaan tidak boleh diremehkan, meskipun dia seorang pahlawan kemerdekaan yang kurang dikenal. Jika pada saat itu belum ada ponsel untuk mempermudah penyebaran informasi, maka BM Diah lah yang menyumbangkan kontribusi cukup besar agar berita tentang kemerdekaan Indonesia dapat tersebar. Beliau adalah tokoh wartawan yang terus berusaha menyebarkan berita bahwa Indonesia telah merdeka, meskipun Jepang berusaha membuat berita sebaliknya, bahkan sampai menyegel kantor berita.
Pejuang kemerdekaan Indonesia yang lahir di Bondowoso tahun 1942 merupakan salah satu pejuang yang kiprahnya tidak bisa dianggap remeh. Mas Isman mempelopori berdirinya Tentara Republik Indonesia Belajar, bahkan terlibat dalam pertempuran yang terjadi di Malang. Kutipan Mas Isman yang cukup terkenal hingga saat ini adalah, "Karena pengorbanan rakyat demikian besarnya terhadap perjuangan bangsa, hendaknya selalu dipupuk rasa rendah hati, luas dalam penampilan, namun tetap tegas dalam berpegang pada prinsip-prinsip perjuangan. Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat, jangan angkuh dan suka menakut-nakuti rakyat." Tokoh keagamaan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pahlawan yang aktif dalam berbagai organisasi, sehingga pengetahuannya dalam organisasi keagamaan maupun organisasi kenegaraan sudah tidak diragukan lagi. Ki Bagus Hadi Kusumo pernah menjadi wakil ketua pengurus pusat Muhammadiyah menggantikan Mas Mansur. Selain itu, beliau juga pernah menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Predikat Raja Bandung II sudah disandang oleh I Gusti Ngurah Made Agung. Sesuai dengan namanya, beliau adalah raja yang berasal dari Bandung, Bali. Meskipun I Gusti Ngurah Made Agung gugur ketika Perang Puputan, namun beliau telah berhasil membangkitkan semangat perjuangan masyarakat Bali dalam melawan Belanda. Pahlawan yang pernah menjabat sebagai pimpinan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR ini memiliki kisah perjalanan berliku. Beliau pernah ditangkap dan ditahan pasukan Inggris ketika berusaha menemui seorang komandan pasukan Inggris ketika peristiwa 10 November. Mayor Jenderal H.R. Muhammad Mangundiprojo juga pernah bekerja sebagai seorang pamong praja serta bendahara Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sehingga kontribusinya pada negara kesatuan Republik Indonesia pun cukup besar. Tokoh pahlawan kemerdekaan yang berasal dari kalangan kepolisian adalah Komisaris Jenderal Dr. Haji Muhammad Yasin. Beliau dikenal sebagai Babak Brimob Polri setelah berhasil mendirikan satuan eliter Brimob. Perjuangannya untuk mempertahankan Indonesia dari penjajah adalah dengan ikut berperang dalam agresi militer Belanda I, agresi militer Belanda II, hingga pertempuran 10 November. Tidak tanggung-tanggung, beliau pun meminta seluruh anggota kepolisian untuk bisa berjuang di medan pertempuran. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah salah satu pahlawan yang memiliki latar belakang organisasi Nahdlatul Ulama. Cara memperjuangkan Indonesia yang dilakukan beliau adalah dengan mendirikan surat kabar Suara Nahdlatul Ulama serta Berita Nahdlatul Ulama yang juga digunakan untuk berdakwah secara modern. Peranan Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah dalam melawan penjajah Jepang adalah dengan menjadi seorang panglima Laskar Mujahid atau Hizbullah. Pahlawan kemerdekaan yang kurang dikenal ini berasal dari Blitar dan memiliki peran penting dalam mendirikan organisasi Persatuan Pemuda kita adalah Soekarni Kartodiwirjo. Selain itu, beliau juga pernah menjadi seorang ketua pengurus besar Indonesia Muda. Apabila kita pernah mendengar peristiwa Rengas Dengklok, maka Soekarni juga memiliki peran penting dalam peristiwa tersebut. Bahkan, pasca pembacaan naskah proklamasi, Soekarni diminta menyebarkan berita bahwa Indonesia telah merdeka. Akhirnya, Soekarni pun didaulat sebagai duta besar Indonesia di Peking. Seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Karo, Sumatera Utara, dan memiliki kontribusi besar dalam bidang militer adalah Letnan Jenderal TNI Jamin Ginting. Beliau pernah bergabung dalam pasukan pembela tanah air sebagai ajang untuk mendapatkan pengetahuan dasar militer. Setelah itu, beliau pun menyebarkan semangat perjuangan pada para pemuda untuk tetap bertahan dalam melawan Jepang. Kontribusi pasca kemerdekaan yang dilakukan Jamin Ginting adalah menjadi seorang sekretaris presiden sekaligus wakil sekretaris Republik Indonesia. Beliau juga didaulat sebagai seorang duta besar Republik Indonesia di Kanada.
Demikianlah 14 pahlawan kemerdekaan yang kurang dikenal. Untuk mengetahui secara lengkap, tentunya kita bisa mulai mencari tahu kiprah para pahlawan tersebut dengan membacanya dari buku biografi pahlawan atau dengan menelusuri buku-buku sejarah. Pahlawan kemerdekaan yang kurang dikenal bukan berarti pahlawan tanpa kontribusi. Apalagi zaman dulu sudah terdapat banyak pahlawan wanita dunia yang juga tidak kalah penting. Tokoh pejuang kemerdekaan yang juga menjadi pahlawan kemerdekaan merupakan orang yang jasanya harus selalu kita kenal. Tanpa perjuangan mereka, mustahil saat ini kita bisa hidup dengan tenang tanpa adanya dentuman bom atau bunyi senapan. Kini, saatnya kita melakukan kontribusi besar untuk meneruskan tantangan menjaga kemerdekaan. Perjuangan kita saat ini adalah menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari bahaya pecahnya persatuan akibat generasi yang mudah diadu domba. Maka, jadilah generasi yang siap menghadapi tantangan perjuangan saat ini.